Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang 13 sumber rezeki. Kita bicara syariat ini. 13 sumber rezeki ini saya dapatkan ketika mengikuti jamaah tabligh. Ketika melakukan perjalanan 4 bulan dari Tasikmalaya sampai Jawa Tengah, melewati Singaparna, melewati Ciamis, akhirnya sampai di Kali Citandui gitu, perbatasan Jawa Tengah. Ikut program jalan kaki 4 bulan, berjalan setiap hari 15 km, lalu ketemu masjid, berhenti 2 hari atau 3 hari, jalan lagi sampai sekitar ada 50 masjid saat itu kita itikaf. Saya dapatkan 13 sumber rezeki ini dalam perjalanan itu. Ini semua ada dalilnya. Jadi ini nomor 13-nya itu, jadi ada 13 sumber rezeki. Nomor 13-nya adalah asbab. Asbab ini ya ikhtiar, berdagang, ngajar, bekerja, kantoran, itu disebut asbab. Asbab juga disebut ikhtiar, ya, karena memang bekerja itu sifatnya memilih. Ya, tentunya kita pilih yang halal, jangan haram, jangan yang subhat. Subhat itu remeng-remeng, misalnya jadi satpam tapi tempat dugem, ini remeng-remeng, jadi kita hindari. Jadi kita pilih yang halal saja. Tapi ada orang, 5 kelompok orang tidak bekerja tapi dapat rezeki. Yang pertama itu adalah bayi. Bayi lahir, dapat rezeki dari orang tuanya, dari tetangganya, dapat baju, dapat makanan. Terus yang kedua, opa dan oma, orang yang sudah tua. Iya, orang sudah tua masa suruh kerja, ngapain aja tuh anak cucu. Terus yang ketiga adalah orang sakit, yang namanya juga sakit masa disuruh kerja, jadi bantu sama keluarganya, sama temannya. Kemudian yang keempat adalah orang gila, jalan sana sini, akhirnya ketemu restoran Padang, akhirnya kata jual restoran, kasih makan biar dia pergi. Ya, jadi kalau ingin dapat rezeki tanpa bekerja, bisa jadi orang gila. Dan yang kelima adalah dai. Kita saksikan ada dai-dai di desa, ya, ada dai-dai di desa, ya, dia tidak kemana-mana, tapi bahkan bisa memberi makan santri-santrinya. Yang fenomenal untuk saat ini ya di
Ciseeng itu ya, pesantren Nurul Iman itu 15.000 santrinya, dari TK sampai perguruan tinggi gratis itu. Bahkan saat ini ya satu hari itu 7 ton beras itu untuk makan para santri. Dan sekarang setelah Abah Sagap meninggal, dilanjutkan oleh istrinya yang luar biasa, dilanjutkan oleh Umi Wahidah. Nah, luar biasa. Jadi isi Abah Sagap yang orang Singapura ini ya, karena pendidikannya juga tinggi, inilah yang sekarang meneruskan pesantren Abah Sagap Nurul Iman yang memiliki 15.000 santri. Nah, kita lanjut. Nah, itu nomor 13 itu. Jadi nomor 13-nya adalah ikhtiar, asbab. Nah, kemudian kita dari awal ini. Dari awal yang pertama adalah takwa. Takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dan dia dapat rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Nah, itu. Nah, jadi kalau takwa bisa dapat rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Jadi saudara-saudara juga pernah merasakan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, saya pun merasakan. Jadi tahun 2020 ya, rumah saya terbakar, tapi karena saya rajin ngaji dengan seorang habib ya, akhirnya saya ya diberikan uang sebesar 42 juta. Akhirnya saya bisa bangun rumah. Kalau sekarang orang kasih uang 100.000 saja berat. Nah, saya dikasih 42 juta yang akhirnya saya bisa bangun rumah yang sekarang saya tinggali. Jadi yang pertama itu takwa. Yang kedua adalah tawakal. Tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Artinya bergantung itu hanya kepada Allah, jangan bergantung kepada yang lain. Ya, apabila kita tawakal, bergantung kepada Allah, maka Allah jamin rezeki. Terus yang ketiga adalah sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu, dan akibat yang baik buat orang-orang yang bertakwa. Jadi sholat itu mendatangkan rezeki, tinggal kita perbaiki. Ya, kita perbaiki waktunya, upayakan di awal waktu, berjamaah, dan khusyuk kita apabila sholat, dan yakini sholat itu mendatangkan rezeki. Terus yang keempat adalah tasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbihlah apa-apa yang di langit dan yang di bumi. Semua makhluk Allah itu bertasbih, pohon-pohon, binatang itu bertasbih. Berkah daripada tasbih, ya, dia mendapat rezeki. Cuma kita tidak tahu bahasa tasbihnya, tapi Al-Quran menyatakan bahwa mereka bertasbih. Burung pagi hari keluar dari sangkarnya, dari sarangnya,
sore hari dia pulang, temboloknya udah penuh, dia bisa kasih makan anak-anaknya. Kemudian yang kelima adalah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yakini sholawat itu mendatangkan rezeki. Nah, sholawat ini Allahumma itu kepada Allah, sholli ala Muhammad, nah kepada Nabi Muhammad, wa ali Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi Muhammad, termasuk di situ adalah Imam Mahdi. Jadi ketika kita membaca salawat, kita berhubungan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada Imam Mahdi. Yakini salawat itu mendatangkan rezeki. Kemudian yang keempat adalah istighfar. Ya, istighfar. Kita membaca astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Kita membaca istighfar. Karena ada malaikat pengatur rezeki. Nah, kalau kita kotor, banyak dosa itu berbau kita. Dia tidak mau dekat-dekat kepada kita. Maka itulah kita istighfar. Rasulullah saja mengajarkan dalam satu hari itu 75 sampai 100 Rasulullah membaca astagfirullah. Nah, ini kalau bisa jadi amalan ini. Tasbih, sholawat, istighfar. Kita baca pagi sore 100. Tasbih kita baca 100, sholawat 100, istighfar 100 pagi sore. Nah, kemudian yang ketujuh adalah silaturahmi. Banyak jumpa manusia, perluas jaringan, perluas pertemanan, banyak gaul. Musuh satu kita anggap banyak, teman 1000 kita anggap sedikit. Jadi upayakan ya kita silaturahmi. Karena silaturahmi bikin panjang umur, murah rezeki. Nah, upayakan kalau bisa silaturahmi kita pertama kepada ulama atau tokoh agama, Ustadz, Kiai, Habib. Kedua, kepada orang kaya. Yang ketiga, kepada orang miskin. Yang keempat, kepada keluarga. Yang kelima, kepada pejabat. Nah, ini 5 kelompok manusia, upayakan ya. Nah, kepada ulama itu kita datang, dengan demikian kita akan juga dapat ilmu, banyak petunjuk kita. Terus pada orang kaya, ya pada orang kaya, mudah-mudahan nanti ya kita dikasih proyek, ya kita dikasih modal, diajak kerja atau kerjasama, atau dikasih, yang penting jangan minta. Dan pada orang miskin juga perlu. Kenapa? Orang miskin itu biasanya dicuekin, tidak dianggap. Tidak dianggap. Dengan kedatangan kita, ya senyumnya dia udah ya itu ya keberkahan buat kita. Kemudian pada keluarga. Nah, di dalam sosiologi ada istilah in group. Keluarga cenderung membela keluarganya. Satu jadi direktur, wah ya ponakannya, keluarganya diajak gitu. Ya, keluarga cenderung membela keluarganya. Kemudian yang kelima itu yaitu pejabat. Ya, pejabatnya telunjuknya, wah gunung aja bisa pindah itu.
Ya mudah-mudahan dengan bertemu pejabat tadi itu dikasih modal, diajak kerjasama, ya dikasih pekerjaan atau dikasih uang, ambil, nanti jangan minta. Itu yang ke-7. Yang ke-8 sedekah. Nah sedekah ini jangan tunggu kaya. Ibaratnya punya pisang satu, ada teman kita surang sepotong. Bahkan dalam Islam senyum saja sudah sedekah, kan gitu. Nah itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah kawin. Yakini kawin itu mendatangkan rezeki. Ya kita tahu ya, ketika jomblo belum punya apa-apa. Nah ketika sudah punya istri, ada yang ya punya rumah, punya mobil, punya anak, nah gitu. Jadi kawin itu mendatangkan rezeki. Yang ke-10 adalah taklim. Makanya hadiri majelis taklim, ya kita punya HP gunakan untuk menuntut ilmu. Ya banyak ya hal-hal yang serius ya yang bisa kita dalami. Ya kalau punya waktu, punya uang, kuliah lagi. Setiap peningkatan ilmu itu mendatangkan rezeki. Terus yang ke-11 adalah ya jihad. Kalau ada peperangan, bertempur di medan perang, akhirnya kita mendapatkan ghanimah. Tapi kalau tidak ada perang, nah, masa damai seperti ini, memerangi hawa nafsu. Ya, kita bisa menaklukkan diri. Nah, termasuk di dalamnya tuh aspek tasawuf, tarekat itu pelajari, yaitu mendatangkan rezeki. Baru yang terakhir dakwah. Agim maupun almarhum Ustadz Arifin Ilham dari umum itu, tapi karena dia sering menyampaikan, ya jadi dai, sering menyampaikan, akhirnya dia masuk televisi. Jadi dakwah itu juga termasuk mendatangkan rezeki. Nah inilah 13 sumber rezeki yang mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.